Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Arlinda Fetiroviana dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung. Untuk sesi kali ini kita akan sharing informasi tentang narkoba, apa bahayanya, kemudian bagaimana cara pencegahannya. Narkoba terdiri dari 3 suku kata, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Jenis-jenisnya banyak sekali, ada heroin, ganja, sabu, putau, kemudian juga untuk jenis psikotropika banyak sekali obat-obatan seperti obat pil penenang, obat tidur, kemudian untuk bahan adiktif termasuk juga ada inhalant atau biasa juga jenisnya ada lem, kemudian juga bensin, kecubung, seperti itu, dan nanti akan kita bahas selanjutnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di pasal 7 menyebutkan bahwa zat-zat narkotika itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi beberapa jenis narkotika itu bisa digunakan di kehidupan sehari-hari kita. Misalkan untuk obat bius pada saat operasi, juga bisa digunakan untuk pengobatan bagi pasien gangguan jiwa. Jadi banyak sekali yang bisa digunakan, tetapi hanya boleh digunakan dengan resep dokter dan atas pengawasan dokter. Jika pemakaian zat-zat tersebut digunakan di luar indikasi medis, tidak digunakan untuk pelayanan kesehatan, apalagi tanpa petunjuk resep dokter, jadi dibeli bebas secara ilegal, maka itu yang dilarang, dan itu disebut dengan penyalahgunaan narkotika. Nah, narkotika itu sendiri merupakan suatu zat yang terbuat dari alami atau berasal dari tumbuhan atau tanaman, kemudian juga bisa dibuat dari sintetis atau bukan tanaman, jadi bisa terbuat dari zat-zat kimia. Nah, itu bisa mengganggu daya pikir, kemudian daya ingat, konsentrasi, persepsi, tidak bisa fokus, kemudian bisa mempengaruhi emosi, bahkan sampai ke perilaku penggunanya. Akibat fatalnya adalah bisa menyebabkan gangguan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Nah, ini merupakan kategori penyalahgunaan narkoba yang telah direhabilitasi di Temanggung dari tahun 2016 sampai 2018. Akan saya update sampai 2019. Jadi yang paling banyak masih pelajar. Jadi kategori pelajar itu sangat tinggi, hampir 80% pengguna narkotika yang sudah pengguna narkoba yang direhabilitasi di Temanggung itu adalah pelajar. Jadi teman-teman semuanya harus berhati-hati karena pelajar merupakan sasaran utama yang banyak dipilih di Temanggung seperti itu. Nah, fenomena yang terjadi di Temanggung, jadi banyak sekali pelajar, ini mulai dari SD, SMP, SMA itu banyak sekali yang sudah menggunakan narkoba, atau banyak juga istilahnya kalau mereka menyebut itu adalah pil-pil koplo. Penggunanya itu biasanya dimulai dengan obat-obatan yang tersedia di pasaran, contohnya misalkan obat batuk, kemudian antimo, ada juga pil seledril. Nah, itu digunakan karena bisa bisa dibeli di mana saja. Nah, teman-teman semuanya harus hati-hati ketika ada teman atau ada seseorang yang mengajak beli komik kok banyak, kemudian digunakan secara berlebihan. Nah, ada juga pada saat SMP itu biasanya mulai mengenal pil di tingkatan di atas seperti komik antimo. Jadi sudah nggak pakai komik antimo nih, tapi lebih ke pil-pil Heximer atau Rindu. Tapi biasa juga disebut dengan pil kuningan, pil Y, pil kire dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah obat-obatan yang digunakan untuk pasien gangguan jiwa. Jadi kalau misalkan teman-teman kok mengkonsumsi itu atau ada yang menawari itu, sebenarnya itu adalah obat-obatan untuk gangguan jiwa. Jadi buat apa sih kita orang yang sehat ngapain pakai pil-pil untuk gangguan jiwa. Nah, kemudian pernah juga kita ada kasus anak SMA sudah mulai memakai ganja seperti itu. Oke, ini jenis-jenis narkotika banyak sekali ya, teman-teman pasti sudah tahu beberapa jenisnya yang sering keluar di berita di TV. Ada ganja, kemudian ada kokain, heroin, sabu, kemudian juga jenis-jenis ekstasi, ada banyak sekali. Bedanya dengan obat-obatan yang ada di sekitar kita, biasanya ekstasi itu hanya beredar di lingkungan seperti
klub-klub malam, diskotik. Kemudian gambarnya pun juga banyak sekali jenisnya, jadi tidak seperti obat-obatan biasa. Nah, ada juga yang jenis LSD atau CC4 atau CC4 yang dikemas seperti bentuk stiker atau perangko. Nah, ini juga sangat berbahaya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang di Temanggung belum ada kasus ini, tapi kita tetap harus waspada. Jadi teman-teman harus tahu, oh seperti ini ya bentuknya CC4 LSD. Jadi kalau seandainya suatu saat ada yang menawari, teman-teman sudah tahu dan harus ditolak. Nah, kalau ini tembakau gorila mulai ngetren lagi pada akhir tahun kemarin, mulai banyak lagi, bahkan di Temanggung sekarang sedang ngetrennya lagi ganja. Jadi teman-teman harus tahu bahwa banyak sekali pengedar ganja yang menggunakan kamuflase sebagai tembakau seperti itu. Jadi tembakau ini tembakau seperti biasa, hanya dicampur dan disemprot dengan ganja sintetis atau ganja cair sehingga menimbulkan efek seperti ganja. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau ada yang menawarkan rokok atau lintingan yang tidak diketahui asalnya, kemudian juga seandainya disuruh membeli itu dengan harga yang mahal, biasanya satu lintingnya itu sekitar 35 sampai 50 ribu. Jadi teman-teman harus berani menolak, dan juga kalau misalkan bisa memberikan informasi kepada kami, silahkan laporkan kepada guru atau ke BNI. Nah, ini penyalahgunaan vapor. Banyak sekali ya sekarang vapor beredar di masyarakat. Sekarang banyak sekali disalahgunakan dengan menggunakan liquid sabu atau liquid ganja. Jadi harus hati-hati. Ini jenis varian untuk ganja juga banyak sekali juga. Ada yang menggunakan brownies atau kue. Nah, ini yang sering disalahgunakan di pelajar. Teman-teman pasti sering mendengar waktu sekolah di SMP atau di lingkungan bermain, ada yang namanya pil Heximer, kemudian pil Y atau Yarindu. Biasanya gambarnya itu kalau Heximer itu warnanya kuning atau sering juga disebut dengan pil kuningan. Sedangkan kalau pil Y itu ada logo Y-nya. Nah, ini merupakan yang tadi saya sebutkan adalah pil untuk obat gangguan jiwa, untuk pasien gangguan jiwa. Ada juga yang digunakan untuk penderita epilepsi. Jadi obat ini sebenarnya memang digunakan di rumah sakit, di puskesmas, tapi sering disalahgunakan oleh pelajar itu tadi. Nah, kita lanjut aja. Ini jenis beberapa obat yang banyak disalahgunakan. Obat-obatan sebenarnya memang digunakan untuk pelayanan kesehatan ya. Jadi ada prazolam, itu merupakan obat penenang, obat tidur. Kemudian ada Riklona, contohnya itu ada juga untuk obat bagi penderita saraf. Heximer itu juga untuk gangguan jiwa. Kemudian ada Samkodin atau jenis obat batuk yang lain. Ada juga Antimo, Komik. Nah, jadi banyak sekali yang sering disalahgunakan untuk pelajar. Jadi teman-teman semuanya mohon untuk bisa berhati-hati dan juga mau menolak ketika ditawari obat-obatan macam seperti ini. Nah, satu informasi lagi, mungkin di sini ada banyak sekali mungkin teman-teman yang sudah pernah melihat tanaman kecubung atau bunga trompet. Nah, ini merupakan salah satu tanaman yang sampai saat ini menimbulkan efek yang sangat berbahaya atau efek mabuk dan juga ketergantungan. Yang paling berbahaya adalah efek halusinasi, karena biasanya pengguna kecubung ini akan menjadi seorang yang tidak sadar dan dia berhalusinasi, bisa tertawa sendiri, bisa menangis sendiri, bisa teriak-teriak sendiri, atau kalau orang awam itu melihatnya seperti orang yang kesurupan seperti itu. Nah, kecubung ini banyak sekali kita temukan di sekitar Temanggung. Jadi dan ini kita masih usulkan untuk masuk ke golongan narkotika karena sangat berbahaya.
efek secara umum penggunaan narkoba, baik itu jenis sabu, ganja, atau pil yang lain, atau kemudian kecubung, kemudian ada lem dan sebagainya, adalah yang pertama bisa menyebabkan detak jantung yang meningkat, kemudian bisa menimbulkan kecemasan atau panik. Nah, kemudian juga bisa tidak fokus, tidak bisa konsentrasi. Para pelajar yang biasa menggunakan pil koplo pasti akan di sekolah atau di kelas jadi sering tidur, kemudian juga tidak konsentrasi pada pelajaran, sering merasa kebingungan bahkan itu bisa sampai saya lagi di mana ya, sering lupa seperti itu. Ada gangguan pencernaan, kemudian halusinasi, kalau diajak ngobrol itu tidak nyambung, bisa terjadi mual muntah, secara emosi juga akan terpengaruh, bisa mudah tersinggung, bisa mudah marah, kemudian juga bisa gampang menangis atau gampang merasa takut. Kalau fatal bisa menjadi kejang, kemudian mati rasa, hilang kesadaran atau pingsan, bahkan bisa sampai terjadi kematian atau meninggal. Nah, gambaran otak ini merupakan otak yang normal, kemudian ada otak yang pengguna narkoba. Seperti itu. Jadi kalau otak yang normal itu biasanya kerusakannya sedikit karena faktor usia, kemudian faktor usia, kemudian polusi dan sebagainya. Nah, kalau yang pengguna narkoba, otaknya itu akan terlihat seperti bolong-bolong seperti itu. Jadi ada kerusakan yang permanen yang sangat signifikan. Jadi bedanya itu kalau yang pakai narkoba itu rusaknya itu sampai bisa mengkerut, bisa sampai bolong, terlihat di scan itu bolong-bolong sangat jelas. Nah, teman-teman semuanya, seandainya nih di sekitar kita ada salah satu teman atau kemudian keluarga kita itu adalah seorang pecandu narkoba, apa yang harus kita lakukan? Beberapa mungkin ada yang punya sikap untuk menjauh dari teman tersebut. Beberapa juga ada juga yang terjerumus dan ikut jadi pecandu narkoba. Dan ada juga yang bisa memilih melaporkan kepada pihak berwajib atau kepada keluarga atau sekolah. Nah, teman-teman punya banyak pilihan. Pilihan yang paling baik adalah silakan untuk dilaporkan kepada BNN atau ke sekolah atau ke guru untuk bisa ditindaklanjuti. Sehingga bisa si anak atau si teman tersebut bisa kita rehabilitasi. Nah, kita punya banyak pilihan, bisa pilihannya mau ke narkoba atau kita bisa milih untuk hidup dengan sehat, hidup dengan produktif tanpa narkoba. Jadi teman-teman semuanya, ayo kita jauhi narkoba. Narkoba bukan pilihan. Terakhir mungkin kenali diri sendiri sebelum banyak berkenalan dengan orang lain. Jadi kita harus tahu kita itu bakat minatnya apa sih, kita itu pengennya apa sih. Jadi teman-teman bisa memilih aktivitas-aktivitas yang bisa mengembangkan bakat minat, kemudian bisa produktif, bisa berkaya. Jadi teman-teman bisa hidup dengan sehat, produktif, serta bahagia tanpa narkoba. Oke. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ke kolom komen atau juga bisa langsung ke Instagram kami di info_bn_kap_temanggung. Kemudian juga bisa juga langsung ke WA saya di 085640024955. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.